semuanya. Kami dari Kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang permasalahan yang ada di Danau UNER. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Given Cristiano Ginzal dengan nomor NIM 188221068. Oke. Halo semuanya, perkenalkan namaku Dimas Munayasa Wibawa dengan NIM 186221063 dari program studi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan aku Hadi Nadira Perdana dari kelompok 7 Biodas dengan NIM 164221085 dari Prodi Teknologi Sains Data. Halo, perkenalkan nama saya Zulfa Fatimah Tuzara dengan NIM 147221089. Halo, kenalin nama aku Syazana Alfiati Husna dengan nomor NIM 184221067. Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Aprilia Kinitara dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Perkenalkan, saya Patrick Andrasena Tumengkol dari Fakultas Teknologi Maju Multidisiplin dengan NIM 163221077. Hai guys, kembali lagi dengan saya Asik. Nah, aku lagi di Danau Unair nih guys, terletak di kampus C ya. Terus danau itu sangat luas ya, sangat cantik gitu. Jadi mahasiswa dan mahasiswi banyak yang bersantai dan berfoto-foto di situ. Tapi ada satu hal nih yang sayangkan gak diperhatikan, kesehatan danaunya. Jadi ada perbedaan di kedua sisi danau ini. Di sisi sebelah kanan terdapat ikan yang lebih banyak, sedangkan sisi sebelah kiri terlihat ikannya hanya sedikit. Jadi kami dari kelompok 7 ingin melakukan observasi mengenai kehidupan Danau Unair. Stay tuned to my video. Alga sendiri merupakan sejenis hewan mikroskopik yang menyerupai tumbuhan dan merupakan organisme yang umumnya terdapat di perairan yang disinari cahaya matahari. Sehingga dalam mendapatkan energinya sendiri, alga ini melakukan proses fotosintesis. Organisme ini disebut fitoplankton dan merupakan dasar dari rantai makanan di perairan. Lebih dari 5.000 spesies fitoplankton terdapat dan tersebar di seluruh dunia dengan 2% diantaranya merupakan alga yang beracun dan berbahaya. Dan jika terus dibiarkan, bisa terjadi ledakan populasi alga pada danau yang dapat mempengaruhi ekosistem pada danau tersebut. Blooming alga merupakan istilah lain dari ledakan alga. Ledakan alga sendiri adalah suatu kejadian atau kondisi di mana suatu perairan, baik kolam, danau maupun sawah, mengalami ledakan populasi plankton yang cukup besar. Kolam dengan warna hijau mengalami ledakan populasi alga hijau, sama halnya dengan perubahan air laut warna merah disebabkan ledakan populasi alga merah. Hal ini dikarenakan alga tersebut mengandung pigmen picorithin yang menghasilkan warna merah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya blooming alga atau ledakan alga. Seperti yang sudah kita ketahui dan dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa penyebab terjadinya blooming alga atau ledakan alga disebabkan karena adanya nutrisi yang berlebihan pada perairan tersebut. Nah, biasanya nutrisi ini bisa berasal dari pemberian makan ikan yang berlebihan, adanya sampah ataupun sisa makanan, hingga pemberian makan burung yang berada di sekitar lingkungan danau yang mengandung nitrat dan fosfat, dan itu akan terbawa air hujan masuk ke danau. Nah, nutrisi ini nanti yang akan menjadi makanan atau nutrisi bagi alga itu sendiri untuk berkembang secara lebih cepat. Kelima yaitu pemanasan global. Dari tahun ke tahun pemanasan global teruslah meningkat, yang menyebabkan kenaikan suhu di bumi juga terus meningkat. Peningkatan suhu ini dapat menyebabkan pengaktifasian dari metabolisme dari alga tersebut yang memicu pertumbuhan dari pembelahan sel semakin cepat. Cara mencegah blooming alga. Sampai sekarang ini belum ditemukan cara yang efektif untuk mengatasi terjadinya blooming alga.
Namun kita sebagai masyarakat sekaligus mahasiswa Universitas Airlangga yang peduli terhadap lingkungan dapat melakukan beberapa hal seperti menambah sirkulasi air sehingga air dapat berganti menjadi lebih bersih dan tidak diam di satu tempat. Kemudian tidak memberi makan ikan secara berlebihan karena pakan ikan yang berlebihan dapat menjadi nutrisi bagi alga sehingga perkembangbiakannya dapat menjadi tidak terkendali. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan aerasi dengan menambah kincir air sehingga tidak terjadi stratifikasi suhu air dan mengurangi populasi fitoplankton di danau. Selain penjagaan secara mekanis, juga dimungkinkan untuk melakukan penjagaan secara biologis danau dengan bantuan biofilter atau bioreaktor untuk melakukan proses penyernihan oleh bakteri dalam menguraikan kotoran dalam air yang diisi menggunakan reproduksi bakteri aerob dan aerob. Dan bisa juga menambah berapa ikan makan alga atau lumut pada danau dengan tetap memperhatikan peraturan yang sudah diketahui.